Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kitab tauhid bab yang ke-20, yaitu sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah, namun ibadah kepada Allah itu dilakukan di kuburannya orang saleh. Maka bagaimanakah jika orang saleh itu yang disembah? Jadi di judul ini ada 2 poin ya. Ada orang nyembah Allah, yang disembahnya Allah gitu. Tapi tempat dia nyembah itu di kuburan orang saleh. Itu dilarang oleh Rasulullah. Kalau nyembah Allah di tempat orang saleh saja atau di kuburan orang saleh dilarang, bagaimana kalau nyembah orang saleh itu sendiri? Tentu lebih besar dosanya, ini maksudnya. Fi sahihi an Aisyah, di dalam kitab sahih dari Aisyah, anna Ummu Salamah, sesungguhnya Ummu Salamah pernah zukirat li Rasulillah kanisah ra'atha bi ardil Habasyah. Pernah suatu ketika Ummu Salamah bercerita kepada Rasulullah bahwa dia melihat di Habasyah atau di Ethiopia ya. Ummu Salamah ini melihat gereja-gereja kanisa dan suar ini patung-patung. Yang ada di dalam gereja tersebut. Jadi Ummu Salamah melihat di Ethiopia ada di sana gereja. Di dalam gereja itu ada patung-patung. Kalau di sini terjemahan di bukunya rupaka maksudnya patung-patung atau gambar-gambar. Maka ketika diceritakan kepada Rasulullah, faqala, maka Rasul mengatakan, ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Kata Rasulullah, mereka itu orang-orang Ethiopia itu yang dilihat oleh Ummu Salamah itu, apabila ada orang saleh meninggal di sisi mereka, maka mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Ada orang saleh meninggal, dibangun di tempat di atas kuburan itu tempat ibadah. Dan dibangun juga atau dibikin juga rupaka itu maksudnya adalah patung-patung dan gambar-gambar orang saleh tersebut. Maka kata Rasulullah, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Beliau menghukumi mereka sebagai sejelek-jelek makhluk karena melakukan 2 fitnah sekaligus. Apa 2 fitnah itu? Fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atas kuburan itu, dan fitnah membangun atau membuat patung-patung dan gambar-gambar. Maka ini permasalahan tentang, kalau kita kaitkan dengan kasus orang Islam sekarang adalah, kalau ada kuburan itu atau kalau ada masjid dibangun di atas kuburan, walaupun tujuannya nyembah Allah, tapi masjid itu dibangun di atas kuburan, itu ditentang oleh Rasulullah dan
dicela oleh Rasulullah dengan sekeras-kerasnya. Tidak boleh masjid dibangun di atas kuburan. Sampai kata para ulama rinciannya gini, kalau ada kuburan duluan, kemudian nanti dibangun masjid di atas kuburan tersebut, maka wajib masjid itu dipindahkan ke tempat lain. Atau kalau ada masjid duluan, kemudian selesai masjid itu ada, kemudian dibangun kuburan di atas masjid itu, di dalam masjid itu, maka wajib kuburannya dipindahkan. Enggak boleh digabung masjid dengan kuburan. Walaupun tujuannya beribadah adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tetap kok niat saya beribadah kepada Allah. Tetap melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi kalau sudah masjid itu dibangun di atas kuburan, itu enggak boleh kita beribadah di sana. Walaupun Allah yang kita niatkan, walaupun pada hakikatnya kita nyembah Allah. Makanya di sini dikatakan bagaimana kalau seandainya orang saleh itu sendiri yang disembah gitu. Ada orang menjadikan kuburan itu sebagai masjid dan orang salehnya yang disembah, bukan Allah yang disembah. Tentu syirik, dia keluar dari agama Islam. Ini kasus kalau seandainya ada masjid yang dibangun di atas kuburan. Sekarang ada permasalahan, bagaimana kalau seandainya ada kuburan yang di hadapannya masjid? Syekh Bukmil di dalam fatwa beliau mengatakan kalau seandainya ada masjid di depannya, di arah kiblat itu ada kuburan dan sudah dibatasi oleh dinding dan jalan, maka boleh salat di sana. Jadi gitu. Seandainya ada musala ini, di depan musala ini pas di arah kiblat itu ada kuburan. Jarak antara musala dan kuburan itu ada yang batasnya jalan contohnya. Contohnya kan sudah ada dindingnya nih gitu. Kemudian ada jalan. Kemudian nanti baru ada kuburan. Boleh salat ke sana? Boleh. Karena ada sebagian yang mengatakan, oh kalau di depannya kuburan nggak boleh salat. Boleh. Kalau sudah ada batas jalan. Termasuk juga Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya bagaimana hukumnya, wahai Syekh, banyak di Indonesia itu kuburan itu berada di kiblat masjid. Kata beliau kalau sudah ada, kalau tidak muttasil itu tidak sambung ya, tidak bersambung antara masjid dan kuburan, walaupun dia di hadapan masjid itu kuburan di arah kiblatnya, tapi kalau sudah ada dinding yang memisahkan, kemudian ada jalan, gitu kan, ada jarak antara masjid dan kuburan, berarti boleh saja salat di sana, tak ada larangan. Jadi yang dilarang itu bagaimana? Yang dilarang itu memang di hadapan kita itu adalah kuburan. Contoh kita salat langsung nampak kuburan di depan kita itu nggak boleh. Atau muttasil, dia bersambung antara kuburan dengan masjid. Karena biasanya kalau seandainya bersambung antara kuburan dan dengan masjid, boleh jadi orang menjadikan masjid itu untuk menghormati si penghuni kubur. Itu yang ditentang oleh Rasulullah, nggak boleh gitu. Dalam rangka untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah umat. Rasulullah mengatakan ini dalam rangka untuk wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan orang kepada kesyirikan, itu dibendung oleh Rasulullah. Makanya di sini babnya sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh, walaupun Allah yang disembah. Tujuannya apa? Untuk memutus atau untuk menghalangi seseorang dari wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan dia kepada kesyirikan. Kemudian begitu juga fitnah yang kedua itu fitnah membangun rupaka, maksudnya membangun patung-patung. Makanya beda antara masjid dan gereja kan kita jelas. Di masjid nggak boleh ada patung-patung atau gambar-gambar, nggak boleh ada di masjid. Termasuk nggak cuma di masjid saja ya, di masjid saja nggak boleh. Di masjid sangat nggak boleh gitu. Di rumah pun kan nggak boleh ada patung di rumah tersebut. Ada orang kadang hobi dibikinnya patung kuda ditaruh di depan rumahnya, ini nggak boleh.
Atau saya pernah lihat ada rumah, di depan rumahnya itu ada patung Singapura, apa namanya? Itu nggak boleh. Kan Rasulullah mengatakan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah kalau seandainya di depan rumah atau di dalam rumah itu ada dua, patung dan anjing. Kalau ada orang contoh gitu kan hobi mijang-majang patung, dan patung itu adalah patung-patung yang memang makhluk hidup ya, itu malaikat rahmat gak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Sampai malaikat Jibril pun gak mau masuk ke rumah Rasulullah karena pernah ada gambar di rumah, patung di rumah Rasulullah, maka dikeluarkan gitu. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau seandainya dengan boneka anak-anak atau mainan anak-anak? Sebagian ulama mengatakan kalau seandainya memang boneka anak-anak atau main anak-anak tersebut berbentuk seperti hewan gitu, boneka harimau gitu, sebagian ulama tetap nggak boleh walaupun itu boneka. Kan ada sebagian ulama mengatakan gini, boleh saja karena Aisyah dulu pernah punya boneka, bonekanya itu bentuknya seperti kuda bersayap. Sehingga ketika itu dilihat oleh Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ini apa?" Kata Aisyah, "Enggak tahukah engkau wahai Rasulullah bahwa Nabi Sulaiman itu punya kuda yang ada sayapnya?" Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah senyum saja. Maka sebagian ulama mengatakan berarti boleh boneka anak-anak itu dia terbuat atau berbentuk seperti makhluk hidup, asalkan tujuannya untuk dihinakan, bukan untuk dipajang-pajang atau dibangga-banggakan. Ini menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama membantah, nggak boleh. Kenapa? Boneka Aisyah beda dengan boneka sekarang. Orang sekarang bikin boneka itu lebih canggih dan betul-betul mirip dengan hewan gitu. Kalau di zaman Rasulullah nggak secanggih sekarang gitu. Apa maksudnya ya? Jadi kalau dibandingkan ya boneka Aisyah dulu ketika zaman Rasulullah dengan boneka anak-anak kita sekarang itu beda. Kenapa beda? Karena kalau di zaman Aisyah itu kita yakin ya teknologi waktu itu belum ada gitu. Jadi untuk bikin boneka itu ya nggak akan cuma sekedar mirip-mirip, mungkin kayak ada sayapnya gitu, kayak ada apanya kepalanya, kayak ada ekor, itu aja. Kalau sekarang gimana? Detail-detail boneka itu, mohon maaf ya, lekuk warnanya itu sangat detail dibikin oleh orang sekarang untuk mainan anak kita. Maka bagaimana caranya Ustaz kalau seandainya anak saya suka dengan mainan itu? Boleh saja cari mainan itu yang memang nggak full, dia nggak membentuk seluruh anggota tubuh dari makhluk hidup tersebut. Atau kalau anak laki-laki robot belikan. Nah, kalau robot itu nggak apa-apa tuh gitu. Karena dia nggak dianggap patung makhluk hidup gitu. Itu apalah robot transformer, kan aneh-aneh aja itu nggak apa-apa tuh gitu. Jangan belikan dia robot memang kayak manusia sekali, memang kayak manusia. Termasuk yang saya cuma nasihatkan ya, haram hukumnya anak-anak kita punya boneka Barbie. Boneka Barbie itu mirip dengan manusia, bahkan dia punya rambut, bahkan bisa dia dimandikan, bahkan dia bisa disisir, itu nggak boleh itu. Ada yang bisa bicara gitu, bahkan bajunya bisa diganti-ganti, itu nggak boleh itu gitu. Dan boneka Barbie itu bukan untuk dihinakan, tapi banyak diagung-agungkan, iya kan? Maka saya sarankan nggak usah apa gitu beli boneka kayak itu. Bahkan kadang boneka Barbie itu mengajarkan anak-anak kita untuk tidak menutup aurat. Kan ada kan boneka Barbie bercadar gitu. Atau boneka Barbie itu pakai baju muslimah, nggak ada. Yang ada tuh pasti pakainya pendek-pendek gitu. Sehingga nanti anak-anak kita ketika lihat boneka Barbie-nya nggak nutup aurat, terpengaruh tuh. Beli juga minimal dulu baju-baju yang ada Barbie-Barbie-nya. Nanti kalau sudah itu, nanti dibeli juga baju yang kayak boneka yang dia punya. Akhirnya mendidik anak kita secara tidak langsung, tidak ada gunanya. Makanya nggak boleh dalam agama kita itu ada patung-patung. Kemudian apalagi suar. Karena di sini ada yang menerjemahkan rupaka itu
suwar, yaitu wasawwaru fi tilka suwar, yaitu ada yang patung-patung, ada maksudnya juga adalah gambar-gambar. Maka di rumah itu nggak boleh kita majang-majang gambar harimau, gambar apa lagi, gambar singa, gambar gajah, nggak boleh gitu. Apalagi sampai sebagian rumah kaum muslimin ada di dalam rumah itu gambar burak. Tahu gambar burak, Pak? Gambar burak ya. Gambar burak itu ada kuda punya sayap, kepalanya kepala perempuan. Itu bohong dan penghinaan kepada Rasulullah. Yang bikin siapa? Orang orientalis. Dibikinnya Rasulullah itu suka dengan perempuan, sehingga dibikinnya gambar burak itu adalah kepalanya ke kepala perempuan yang sangat cantik. Untuk apa? Untuk menghina Rasulullah, untuk mencela Rasulullah, bahwa Rasulullah itu hobi perempuan. Saya tidak menemukan ya ada memang riwayat mengatakan bahwa burak itu adalah apa gitu, dengan bentuknya seperti kuda bersayap, kemudian putih bersih, kemudian wajahnya wajah perempuan cantik. Saya tidak menemukan riwayat ini. Dan bahkan ini adalah orang-orang orientalis untuk menghancurkan Islam, dibikinnya kayak gitu. Untuk apa? Untuk melecehkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj gitu. Memang ada kendaraan ketika Rasulullah itu bukan burak namanya, tapi dia kayak barq. Apa itu barq? Barkun itu kilat gitu. Jadi kendaraan Rasulullah itu ketika mau Isra dan Mi'raj itu kayak kilat. Gimana kayak kilat gitu? Mengkilat dia langsung tiba di tujuan kayak gitu. Saking cepatnya. Tapi bukan berarti burak itu kayak hewan kayak gitu, enggak gitu. Karena saya pernah dulu di rumah saya juga punya, di rumah tante gitu. Saya lihat ada lukisan gitu, saya bilang sama tante, bakarlah lukisan itu menghina Nabi kita itu gitu. Dia di lukisan itu dilukis di atas kaca gitu. Hancurin aja lah gitu, nggak usah diapain gitu. Kita pakai. Ya, tujuan orang bikin lukisan itu untuk menghina Nabi kita, kemudian kita pajang-pajang di rumah kita, apa gunanya? Maka lukisan-lukisan makhluk hidup itu nggak boleh kita pajang di rumah kita. Tapi kalau seandainya Bapak punya seni hobi, saya termasuk hobi dengan pemandangan, nggak apa. Bikin wallpaper pemandangan gunung sebesar dinding musala ini, nggak apa-apa itu gitu, gunung atau sawah-sawah atau laut, boleh saja. Supaya ada orang yang kadang, mohon maaf gitu, nggak cuma rumah yang dibikinnya gambar, di badannya dibikinnya gambar, bikin tato lah gitu. Kadang tatonya tato perempuan nggak berbaju, bangga tuh gitu. Sempat saya lihat gitu kan, ada orang gitu, saya nggak tahu gitu kan, dia bukanya ini tato saya gitu. Ternyata tato perempuan nggak punya baju. Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Jadi ini kaidah dalam agama kita, tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Kemudian tidak boleh ada patung-patung di masjid tersebut. Tidak boleh ada gambar-gambar yang gambar-gambarnya itu gambar-gambar makhluk hidup, ya gambar hewan, gambar manusia. Sedangkan kalau gambar tumbuh-tumbuhan itu boleh saja. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, tatkala Rasulullah hendak diambil nyawanya ketika beliau mau meninggal dunia, beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya, lalu beliau buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan nafas. Ketika beliau dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhazu kuburan anbiya'ihi masajid. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai tempat ibadah atau sebagai masjid. Ada kuburan nabi-nabi mereka itu mereka jadikan sebagai masjid atau tempat ibadah, dan ini nggak boleh. Sehingga ada yang bantah, Ustadz nggak boleh, terus kuburan Nabi gimana? Bukankah kuburan Nabi di Masjid Nabawi itu di dalam masjid? Nah gimana? Nah maka dibahas. Kalau kita lihat kuburan Nabi itu, yang pertama, kuburan Nabi dan masjid itu mana duluan? Sama-sama ada dulu. Belum, bukan kuburan ya, area
tempat Nabi dikubur sekarang dengan masjid itu sama-sama ada. Tidak ada yang duluan. Maksudnya tidak ada yang duluan ketika Nabi meninggal dunia dulu baru dibangun masjid, enggak. Atau ketika masjid di apa gitu sudah ada kemudian dibangun kuburan Nabi, bukan kayak gitu. Tapi bagaimana ketika Rasulullah di Madinah, kan beliau punya rumah, kemudian beliau punya masjid Nabawi. Maka masjid Nabawi itu di samping rumah Nabi, di sebelah kanan rumah Nabi. Ini rumah Nabi samping kanan dan depannya itu adalah masjid Nabawi. Ketika itu masjid ada, rumah Nabi ada, dan waktu itu rumah Nabi ini, tempat Nabi dikubur itu bukan bagian dari masjid. Jadi sahabat dan Nabi membangun masjid Nabawi itu bukan karena untuk menghormati kuburan Nabi, tidak. Karena memang masjid itu dibangun ketika Nabi masih hidup gitu. Jadi nggak masuk perkara ini bahwa menjadikan kuburan Nabi itu sebagai masjid, bukan, nggak masuk itu gitu. Kenapa? Karena masjid itu dibangun ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup, maka masjid dibangun. Sehingga Nabi mengatakan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah satu taman dari taman surga, raudhah namanya. Sehingga orang kalau pergi haji atau umrah itu berebut untuk salat di raudhah. Ditandain dengan karpet warna apa Pas? Warna merah gitu. Warna hijau. Nah, kemudian nanti gitu. Bahkan untuk salat di sana pun cepat-cepat kan, karena antri orang mau salat di sana. Artinya apa? Masjid ada waktu itu, rumah Nabi ada, dan Nabi belum meninggal, masih hidup. Kemudian ketika Nabi meninggal dunia, maka syariatnya di mana Nabi itu meninggal, di situ beliau dikuburkan. Maka ketika Nabi meninggal dunia, dikuburkan beliau di rumah beliau tersebut, dan masjid tetap ada. Nabi dikuburkan di sana, Abu Bakar dikuburkan di sana, Umar dikuburkan di sana. Ketika terjadi perluasan area masjid, awalnya itu diperluas ke sebelah kanan, sisi kanan masjid tuh. Kemudian diperluas lagi, karena nggak bisa lagi ke arah sisi kanan masjid, maka diperluas lagi ke arah sisi kiri masjid, sehingga nanti jadi terpakai tempat Rasulullah dikuburkan, rumah Aisyah itu, atau hujrah Aisyah gitu. Jadi ketika diperluas ke arah sisi kiri bagian masjid, maka termasuklah nanti area kuburan Nabi itu ke dalam masjid. Maka pemerintah Saudi, karena paham, beliau punya majelis fatwa kayak kita di Indonesia kan punya MUI gitu. Maka kuburan Nabi itu bikin 3 lapis 3 lapis dinding. Di dalam kitab Syekh Shalih Utsaimin juga dijelaskan 3 lapis dinding, dan 3 lapis dinding itu kayak ada sudutnya. Kemudian dijaga betul tuh kuburan Nabi itu supaya memang orang-orang tidak beribadah di sana. Sehingga kadang saya dapat info, kadang ada orang kirim surat ke kuburan Nabi. Dikirimnya surat, mungkin mau dapat kirim surat ke Nabi gitu kan. Sehingga pihak polisi Saudi atau petugas Saudi yang jaga kuburan itu yang menerima suratnya, ya Nabi bagaimana mau menerima surat, udah meninggal dunia. Jadi itu dijaga terus oleh Saudi, pemerintah Saudi. Maka dengan kalau saya lihat ya denah, kan ada tuh denah bagaimana kuburan Nabi di Masjid Nabawi itu. Dia ada tiga lapis Pak Bas ya. 3 lapis dinding ya. 3 lapis dinding, dan kuburan itu kuburan tanah biasa aja. Jadi yang dipagar itu yang sekitar kuburannya. Jadi contoh ini kuburan Nabi gitu kan, yang dekat dengan Abu Bakar dan Umar. Maka di luar kuburan itu dikasih 3 dinding. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya memang umat itu kalau sudah ada batas dinding itu, jadi umat itu nggak seolah-olah nyimbah kuburan Nabi. Ini kalau seandainya ada bertanya, berarti kuburan Nabi berarti kuburan Nabi itu dijadikan masjid? Enggak dijadikan masjid. Karena masjid itu dibangun ketika Nabi masih hidup. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis inilah laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ketika ada
orang saleh di antara mereka meninggal, contoh gitu kan, saya meninggal contohnya, karena untuk menghormati Ustaz Nabil nih gitu kan, dia ceramah tiap subuh hari Ahad di sini, kita bangun masjid gitu. Di kuburan Ustaz itu nggak boleh. Kenapa? Karena nggak boleh menghormati orang saleh itu sampai membangun masjid untuk orang tersebut. Makanya balik lagi ke kajian kita tadi Pak, kalau seandainya ada masjid muttasil itu menyambung dia dengan kuburan, dan memang tujuannya untuk bangun masjid itu untuk menghormati orang saleh, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Mohon maaf, seharusnya Nabi lah yang digituin gitu. Tapi Nabi saja nggak boleh kan? Nabi saja nggak boleh, dilarang oleh Nabi. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi, dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan, dikuburkan di tempat terbuka, hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah, seperti kata Pak Man tadi itu. Memang tujuannya supaya apa? Dipagar dengan tiga lapis tiga dinding itu. Tujuannya apa? Untuk pemerintah Saudi tahu kalau seandainya nanti dibuka, otomatis walaupun orang ngadapnya ke kiblat gitu, tapi khawatir nanti masih ada juga di sebagian umat Islam ini yang nantinya menyembah kuburan Nabi lah, atau sampai ngambil tanah kuburan Nabi lah gitu. Jangankan tanah kuburan Nabi, tanah orang saleh aja sekarang masih ada gitu, yang diperebutkan gitu. Jangankan itu, mohon maaf gitu, kiswah Ka'bah, mungkin bagi bapak yang pernah haji, kiswah Ka'bah itu sering digunting orang Indonesia tuh untuk jadi apa? Untuk jadi jimat gitu. Ada sempat saya dapat info juga dari ibu-ibu kan, dia bilang sama saya, Ustaz, saya pernah dulu pergi haji, maka batu-batu di Masjidil Haram itu saya bawa pulang. Saya tanya, kenapa Bu? Kalau ada ketemu batu di sana, ya katanya untuk berkah. Nggak ada berkahnya di sana. Karena mohon maaf gitu, karena keyakinan sebagian kalau orang nggak ngaji tauhid, nggak ngaji akidah gitu, dia beranggapan kiswah Ka'bah itu bisa berjimat lah, bisa apa? Nah, dia cuma kain biasa aja untuk penutup Ka'bah gitu. Lanjut sedikit. Muslim meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Nabi 5 hari sebelum wafat beliau bersabda, sesungguhnya aku berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil, kekasih mulia di antara kalian, karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku menjadikan seorang khalil di antara umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Dan ketahuilah bahwa semuanya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi kuburan itu dijadikan tempat ibadah, itu nggak boleh. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena semuanya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Jadi ada orang meninggal dunia, untuk menghormati orang saleh tersebut, bangun masjid di kuburannya, itu nggak boleh. Karena apa gitu? Ya siapapun meninggal dunia, kuburkan sesuai dengan prosedur kuburan kaum muslimin. Bapak yang pernah haji, coba lihat kuburan Baqi'. Kuburan Baqi' kan kuburan para sahabat itu. Nggak ada yang spesial kan? Ini karena kuburan sahabat Nabi ini gitu. Atau karena kuburan istri Nabi ini gitu kan. Kemudian dibangun, nggak, biasa aja. Bahkan apa aja gitu. Cuma batu-batu aja ditaruh di atas kuburan sebagai tanda saja. Kemudian dalam riwayat lain Rasul mengatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan bumi itu untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Jadi seluruh bumi itu dijadikan boleh kita salat, asalkan yang nggak boleh salat di sana adalah makbarah dan hammam. Nggak boleh salat di kuburan dan nggak boleh salat di kamar mandi. Menjadikan masjid kuburan itu sebagai tempat salat. Dalam ayat lain Rasul mengatakan, inna min syirarin nasi man tudrikumuhus sa'atu wa hum ahya wallazina yattakhizuna al-qubura masajid. Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi, dan orang-orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi saya cuma ingin menyampaikan gini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang bangun masjid untuk menghormati kuburan orang saleh, itu nggak boleh kita salat di sana. Walaupun yang kita sembah adalah Allah. Karena orang saleh kalau meninggal dunia nggak boleh terlalu kita gulu atau fanatik terhadap orang tersebut sampai, mohon maaf, membangun masjid di kuburannya. Tapi kuburkan saja dia sesuai dengan prosedur kuburan kaum muslimin. Jadi itu Pak ya.
Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terlindung dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan, dan kita bentengi juga anak-anak dan keluarga kita dari hal-hal yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.